Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Bupati Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmin Mata yang MPD, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat dan kita hormati Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, yang saat ini hadir bersama kita secara virtual. Beliau ada sedikit kondisi yang tidak memungkinkan. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat MSI, beserta dengan seluruh rombongannya. Kalau pejabat jalan pasti dengan rombongan. Para anggota DPRD Provinsi Selatan yang kami hormati, para bupati, wali kota se-Tanah Luwu, hadir bupati, hadir wali kota Palopo beserta dengan seluruh jajarannya, Bupati Luwu Timur dengan seluruh jajarannya, Bupati Luwu Utara hormati. Kemudian Bupati Wajo yang diwakili oleh Asisten 1, Bupati Toraja Utara yang diwakili 1, Bupati Sidrap diwakili D, dan segenap anggota DPRD se-Tanah Luwu. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luwu yang saya hormati, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu atau yang mewakili, hadir langsung Ibu Kejari Luwu dengan Ibu Ketua, dengan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu beserta dengan Nyonya. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu beserta jajarannya, tentu yang kita muliakan dan yang mulia Datu Luwu ke-40, Dewan Adat dan pemangku adat Kedatuan Luwu yang hadir mendampingi Datu Luwu beserta dengan permaisuri. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu yang saya cintai, beserta dengan seluruh jajarannya. Hadirin sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, para tokoh agama, tokoh adat, dan
adik-adik para insan pers yang sama-sama saya muliakan dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang tercurah kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita hadir di tempat ini dalam suasana dengan penuh kegembiraan untuk melaksanakan satu agenda kegiatan, yaitu kita menghadiri Hari Perlawanan Rakyat Luwu dan Hari Jadi Luwu. Yang dilaksanakan tiap tahun secara bergiliran oleh 3 kabupaten dan 1 kota. Akan secara bergiliran setiap tahun berdasarkan dengan hasil musyawarah 3 bupati dan 1 kota. Pelaksanaan tahun ini itu yang direkomendasikan adalah pemerintah Kabupaten Luwu. Karena itu yang hadir ya, Ibu Linda, kemudian ada Bupati Luwu Timur 3, kemudian tentu sebagai pionir kita yang selalu kita dengar, Datu Luwu yang ada di satu Pasekda. Kemudian kalau Bupati Luwu, Pasekda tidak asing lagi, sama-sama dari UNM. Jadi luar biasa, alumni UNM itu juga bisa. Nah, itu. Ini dia Pasekda kita, alumni UNM, mewakili Pak Gubernur, PLT Gubernur, karena Bapak Gubernur kita dalam kondisi kesehatan yang kurang maksimal, sehingga yang tadinya dan tetap karena atas petunjuk beliau malam tadi harusnya menghadiri undangannya Pak mantan Kapolda, Pak Merdi Sam. Kondisi yang tidak memungkinkan, beliau menugaskan Pasekda. Kebetulan Pasekda juga baru kali ini menginjak kakinya di Tanah Luwu. Selamat kepada Pasekda atas kembali melaksanakan tugas kesehariannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan dan melaksanakan tugas pada hari ini dan insya Allah pada masa akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Gubernur yang kami hormati, bahwa memperingati Hari Perlawanan Rakyat Luwu dan Hari Jadi Luwu ini adalah merupakan satu momen yang sangat tepat bagi kami Wijatu Luwu, di mana ajang ini sebagai ajang silaturahim untuk membangun kekuatan. Ini adalah ciri-ciri masyarakat Luwu. Masyarakat Luwu menjunjung nilai-nilai budaya si Bakatau. Siwatak menre tas siwatak no, malilu si pakainya, mali si parape. Itu adalah prinsip dan amanah yang diamanahkan oleh Raja Luwu terdahulu kepada kami semua. Peringatan Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ini yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu adalah merupakan sejarah yang digoreskan oleh para pendahulu pada masa lampau. Karena itu, saudara-saudara sekalian, pada momen ini kita harus satukan tekad kita bahwa leluhur kita pada masa lampau itu mengedepankan budaya si Pakatau.
siwata menre te siwata no, sisa parat deceng te sisa parat ja. Dan saya pikir ini yang perlu kita warisi bersama. Mudah-mudahan dengan Hari Jadi Luwu hari ini yang kita peringati menjadi ajang bagi kita semua membangun kebersamaan itu. Hadirin yang saya hormati, Hari Jadi Luwu ke-754 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-76 yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang ke-16 adalah momentum bagi kita semua untuk mengingat dan memperkuat kembali nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Luwu. Kita memang harus berbangga pada sejarah, namun jangan sampai terlena dengan kebesaran sejarah itu. Tetapi yang harus menjadi catatan bagi kita adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung nilai-nilai kebudayaan, semangat kebersamaan itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah wujud menghargai jasa para pahlawan kita yang terdahulu, terkhusus yang ikut dalam berjuang memerdekakan negeri yang tercinta ini. Andi Jema misalnya, Datu yang ke-34 adalah raja yang menyatakan pertama di Sulawesi Selatan ini menyatakan sikap berdiri di atas NKRI. Datu Luwu, saya perlu sampaikan kepada semua yang hadir bahwa Datu Luwu yang ke-34 Andi Jema adalah seorang raja yang paling miskin di Sulawesi Selatan. Kenapa? Begitu dia menyatakan sikap berdiri di belakang NKRI, maka semua tanah wilayah kedatuan, bahkan sebahagian dari harta miliknya diserahkan kepada negara. Karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, karena beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, mari kita doakan mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala dosanya diampuni olehnya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, kita masih bersyukur karena di tengah keterbatasan anggaran, baik karena refokusin anggaran maupun karena pendapatan daerah yang menurun, kita masih dapat melaksanakan berbagai macam program pembangunan, baik itu fisik, sosial, dan ekonomi. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini bahwa Kabupaten Luwu pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Luwu masih sempat membangun jalanan sepanjang 105,23 km. Itu sangat luar biasa. Dan jembatan sebanyak 30 unit. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan koneksivitas antar wilayah dan harapan menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat karena mobilitas penduduk menjadi lebih baik. Hadirin yang saya hormati, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Selatan yang nanti akan memberikan arahan wejangan kepada kita, sekalipun melalui lewat virtual. Kemudian saya terima kasih kepada Yang Mulia Datu Luwu beserta dengan Dewan Adat 12
Kedatuan Luwu, dan kepada segenap hadirin dan tamu undangan yang telah menghadiri peringatan Hari Jadi Luwu ke-76 yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Bilopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu yang ke-16. Bapak Sekretaris Daerah yang saya hormati, sebenarnya setiap pelaksanaan perayaan-perayaan atau peringatan itu biasanya dihadiri oleh puluhan ribu masyarakat, Pak. Namun karena pandemi Covid yang pada kesempatan hari ini belum tuntas 100%, maka yang kita undang ini adalah perwakilan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tanah Luwu. Banyak kami menjawab karena pandemi Covid yang membuat kita harus hadir secara terbatas. Karena itu sekali lagi harapan kita semoga Luwu menjaga warisan leluhurnya, yaitu wanua mapatuo na ewai alena. Luwu adalah wanua mapatuo na ewai. Kata orang bijak, tongkat na dibusa pun kalau dibuang di aspal itu akan tumbuh dengan subur, Pak Sekda. Inilah Tanah Luwu, alhamdulillah. Pasti gerimis, sekalipun itu cuma 1 detik, 1 menit. Inilah tanah yang paling subur. Pada tahun 74 terjadi musim kemarau yang panjang 9 bulan. Sumber penghidupan masyarakat Sulawesi Selatan adalah. Saya pikir demikian, terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan atas kesediaannya memberikan sambutan kepada kita. Mari kita simak semua. Dan sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Bapak Gubernur tetap sehat dan sembuh cepat dari penyakit yang dideritanya. Demikian, terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan dengan hormat Bapak Bupati Luwu untuk tetap di tempat. PKM Bang Sulselba. Jin, ini po kali po tabi. Asik dah ni kami. Oke. Baru bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah namun belum memiliki rumah senilai masing-masing 40 juta rupiah kepada Yunus Ranan dari Kecamatan Lama Subur, Mulyana dari Pacone, dan Muhajir dari Kelurahan Laropong. Mereka adalah masing-masing perwakilan. Mohon mengambil tempat. Dilanjutkan dengan penerima bersiap-siap penerima penghargaan Lokus Kabupaten Kota Sehat Kabupaten Luwu 2019-2020 dalam prestasi capaian Swasti Sawawi kawasan bebas asap rokok dan kartu KB, Posyandu Bunga Putih 2 sebagai Lokus Fasilitas Kesehatan Sehat, SDN 01 Bone Putih sebagai Lokus Sekolah Sehat, TK Negeri Pembina sebagai Lokus Sekolah Sehat, dan UP2K Palembang Suli sebagai Lokus Industri Rumah Tangga Sehat 2019-2020. Terima kasih kami ucapkan, dan dengan hormat Bapak Sekda Provinsi Sulawesi Selatan beserta Bupati Luwu disilakan. Kami hormati, selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman ST, dengan hormat disilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu yang saya cintai, saya banggakan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat MSI. Terima kasih banyak Pak Sekda yang telah berkenan hadir di acara langsung di Luwu. Kita Bapak Bupati Luwu, Bapak Dr. Andes Haji Basmin Matayang MPD beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu yang kita hormati, kita banggakan selalu. Kemudian yang kita hormati, kita banggakan tentu para anggota DPRD Provinsi Selatan yang pada acara hari ini. Tentu yang kita hormati para bupati, wali kota setanah Luwu,
Yang kita hormati tentu para bupati ataupun yang diwakili oleh beberapa asisten, diantaranya dari Bupati Wajo, asisten 1, Bapak Bupati Toraja Utara oleh asisten 1 juga, kemudian juga Bupati Kolaka Utara. Ini spesial selalu hadir. Terima kasih banyak perwakilan dari Bupati Kolaka Utara. Kemudian tentu para bupati pada periodenya yang sempat hadir pada hari ini, Bapak Insinyur Haji Andi Musakar. Kemudian tentu para ketua DPRD Setana Luwu yang hadir. Dan saya spesial pada para daerah yang hadir di tempat langsung. Ada Pak di kota Palopo, Opo, sehat-sehat Opo, alhamdulillah. Terima kasih banyak atas vaksinnya. Peringkat 1 di babak-babak akhir. Luar biasa perjuangan. Terus semangat Pak Wali Kota. Kemudian ada Ibu Bupati Luwu Utara, Ibu Indah, Bupati tercantik di seluruh Sulawesi Selatan, the only one. Kemudian yang saya cintai juga Bupati Luwu Timur, dan tentu seluruh hadirin sekalian beserta seluruh jajaran, pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Luwu yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Kemudian para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Luwu atau yang mewakili, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu beserta jajarannya. Kemudian yang saya cintai, saya banggakan Alena Tomalebi Ta Amore Tomalebi yang mulia Datuk Luwu ke-40, Dewan Adat dan Pemangku Adat Kedatuan Luwu beserta seluruh para tokoh agama, tokoh adat, insan pers, hadirin sekalian undangan yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan. Saya cinta ahli, kepala bidang, camat, lurah, kepala desa, dan seluruh warga. Nastaghfirullaha wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kesehatan. Senantiasa insyaallah kita selalu berjalan di atas tuntunannya hingga akhir kalam. Amin. Pertama-tama perlu saya sampaikan kepada Bapak Bupati yang saya cinta, saya banggakan, permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tapi qadarullah, dengan aktivitas yang sangat padat di akhir-akhir di menjelang keberangkatan ke Luwu, mulai dari kedatangan gubernur, 3 gubernur dalam 2 hari, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Sulawesi Tengah, kalau tidak salah. Kemudian kami juga menerima Bapak Menteri, Menko di acara. Terus hingga malam saya berpikir, saya duduk 1 harian 2 harian lebih dari waktu yang ditetapkan. Maka saya berpikir mungkin Allah memberikan waktu sejenak untuk permohonan maaf Pak Bupati. Insyaallah di kesempatan lain saya akan hadir terkhusus pada Bapak Bupati dan sangat senang untuk berada di Kabupaten Luwu. Kemudian hari ini sekalian yang saya cinta, saya banggakan, pada hari ini saya ingin menyampaikan saja sekilas, tidak panjang lebar. Yang pertama, capaian-capaian Sulawesi Selatan dan wali kota seluruh raya. Alhamdulillah kita Sulawesi Selatan di angka 4-4,8% pertumbuhan ekonomi. Kemudian itu adalah capaian yang sebelumnya di 2020 adalah terkontraksi sampai minus. Kita bisa membalikan keadaan dengan sangat cepat, pusat pemerintahan dan sebagainya. Kemudian angka stunting kita, terima kasih banyak kepada Ibu Bupati Luwu yang telah membantu proses stunting di tahun 2024 dan kita bisa mencapai 9,08% di tahun ini. Artinya kita lebih cepat sekitar 5% daripada target dalam waktu 3 tahun mendatang. Tetapi harus disampaikan bahwa stunting ini akan terus berfluktuatif selama masih ada angka kelahiran. Kalau tahun ini kita akan tambahkan lagi bantuannya khusus untuk stunting. Kemudian yang berikut, Sulsel ini PBJ yang pernah menjadi masalah kemudian di provinsi PBJ Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Selatan dengan kategori baik.
Dan saya mohon maaf kepada seluruh, kenapa dengan kondisi pengadaan barang dan jasa yang baik, transparan dan sebagainya, kita dapat trust atau kepercayaan dari masyarakat. Investasi Sulawesi Selatan adalah terbaik kedua nasional setelah Jawa Tengah. Meskipun tak bermahkota. Karena kenapa ada penilaian-penilaian lain yang tidak sifatnya investasi, yang kemudian mendegradasi, Sulawesi Selatan. Tetapi secara angka investasi adalah kita tertinggi kedua, dan yang ketiga adalah Jawa Barat. Tapi saya tidak persoalkan itu, yang penting realita bahwa kita adalah terbaik kedua nasional. Saya sudah dapat SK-nya, tapi tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, ekspor kita Sulawesi Selatan di tahun 2021 ini dari 2020, kenaikannya adalah 25%. Ini angka yang fantastis, sekitar 149 juta USD. Kenapa saya genjot ekspor terus? Kami membuka akses pertama kali ekspor ke Singapura, direct flight kargo, dan juga ke Hong Kong adalah pertama di 2021 kita buka. Live fish, mengirim ikan-ikan yang hidup adalah pertama dilakukan di 2021. Adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor yang terjadi. Apa yang terjadi bahwa saya meminta 4 sebenarnya kepada Bapak Menteri ke pusat, tetapi yang dibuka adalah baru 2. Dan juga pertama kali dibuka saya minta kembali adalah Angkasa Pura Logistik sudah membuka penerbangan kargo. Pertama kali dibuka di Indonesia di 2021 kemarin. Tidak lain adalah untuk menggenjot ekspor. Ekspor adalah salah satu parameter terkuat untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Bagaimana kita mengirim semua barang-barang kita, kemudian untuk menjadikan sebuah value sebagai harga bagi kita semuanya untuk proses pemulihan dan recovery di masa pandemi. Yang berikutnya, kita juga sudah melakukan penandatanganan kemarin. Saya memaksa sedikit karena sejak zaman Pak Sarul sampai sekarang selalu MOU. Saya bilang kalau tidak mau MOU, saya tidak mau lagi MOU. Saya tegaskan kepada seluruh rakyat, Bandara Sorako harus menjadi milik kita, menjadi milik provinsi yang ditandatangani secara langsung. Saya tidak menginginkan MOU lagi. Dan terakhir, saya berikan batas waktu tanggal 31 kemarin terakhir, bahwa segala upaya daripada sebagai gubernur, saya harus mengambil bandara itu. Dan saya akan tetap menjamin, menggaransi kepada PT Vale sebagai perusahaan yang eksis, perusahaan yang diberikan jaminan penerbangan yang private, fasilitas yang baik, peningkatan fasilitas yang lebih unggul. Tapi hanya kami menginginkan adalah bagaimana bandara itu bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga-warga Luwu Raya, terkhusus kepada Luwu Timur dan sekitarnya. Di kota dan juga tim penggerak PKK dan seluruh Polres, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kapolsek, dan Ramil, Babinsa, Babinkamtibmas, dan seluruh unsur-unsur kejaksaan yang telah terlibat langsung hingga lapisan terkecil di Satuan RT. Terima kasih banyak. Tidak mudah mencapai itu, Pak Bupati dan Pak Wali Kota. Saya sampaikan perasaan sama dari kita semuanya. Dari angka 40% di 15 hari terakhir, 20 hari terakhir, kita dapat mencapai, menggenjot sampai kenaikan sampai 70%. Saya menyampaikan kepada seluruh Forkopimda juga bahwa saya minta tolong Kabupaten Kota dan Forkopimda Kabupaten Kota untuk menyiapkan lengan. Kita akan turunkan 1000 lebih nakes. Kita meningkat 1200 nakes ke seluruh Kabupaten Kota. Dan kita turunkan juga bantuan, hadiah, undian, sekolah-sekolah, dan seluruh jajaran. Kita galakkan secara serentak. Ternyata sinergitas itu sangat kuat. Apalagi didukung oleh rekan-rekan daripada TNI, Polri, dan Kejaksaan. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu dari unsur instansinya yang telah membantu kami dalam vaksinasi. Apa yang kita dapatkan saat ini, kenapa saya sangat mengencangi itu, karena Omikron yang masuk itu menyasar adalah mencari yang belum tervaksin lengkap. Ini potensial sangat-sangat berat bagi orang-orang yang belum divaksin. Bahkan yang sudah vaksin pun diminta untuk booster. Omikron sudah masuk di Sulawesi Selatan. Tercatat ada 1 orang dari Takalar, saya sampaikan tempat ini. Takalar itu ada terkena setelah keberangkatan bukan ke luar negeri, tapi dari Maluku Utara, kalau tidak salah. Pemberangkatan ke Pulau Maluku, saya tidak tahu di mana pastinya. Tetapi yang pasti bahwa harus semuanya waspada dan introspeksi bahwa
kita paling penting untuk bagaimana kemudian menjaga dan mencapai sasaran untuk vaksinasi. Vaksin selalu, pastikan diri sudah tervaksin 2 kali. Karena variasi atau varian-varian yang baru akan datang, itu akan menyasar bagaimana yang belum tervaksin secara lengkap. Terakhir saya sampaikan kepada seluruh jajaran Bapak Bupati dan seluruh kepala daerah Luwu Raya dan anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya bisa begini, tidak bisa sendiri, bukan saya sendiri. Ini adalah pemerintah Provinsi Selatan. Apa yang saya bantukan ini adalah semua masukan daripada anggota DPRD Provinsi Selatan yang telah memberikan masukan-masukan. Jadi tolong seluruh warga Luwu Raya untuk memberikan suntikan-suntikan kepada mereka informasi. Karena mereka adalah mata dan telinga kami di provinsi untuk memberikan masukan. Kemudian terciptalah suatu program-program yang efektif yang memperjuangkan untuk universitas kampus, yang memperjuangkan untuk pembangunan masjid, jalan dan sebagainya adalah semua dari teman-teman rekan-rekan daripada anggota legislatif yang selalu antusias untuk memberikan masukan kepada kami. Sehingga kami mengeksekusi tepat pada sasaran apa yang dibutuhkan. Juga kepada Ibu Bupati, jangan pernah surut Ibu Bupati, Ibu Indah, untuk jembatannya AWW, LAWW, saya minta tolong diselesaikan karena itu selalu jadi berbayar, kasihan juga masyarakatnya. Insyaallah tahun ini kita akan juga berikan bantuan yang 50% yang belum terlaksana tahun lalu. Terima kasih banyak, tetap melanjutkan walaupun waktu sangat mepet. Tetapi saya minta tolong Pak Bupati, bantuan keuangan untuk 17 miliar Kabupaten Luwu ini, bahwa semester 1 ini harus terlaksana kegiatannya, bisa terkontrak minimal dan terselesaikan. Karena kenapa? Sudah ada kami buat aturan khusus yang tidak bisa terrealisasi di semester 1, maka dapat ditarik kembali karena banyaknya kabupaten kota yang tidak mendapatkan giliran jika kita harus menunggu antrian. Terima kasih banyak kepada semuanya. Salam kita pada selamat. Saya mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan semuanya ada hikmahnya dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya melaksanakan saja, saya hanya menjalankan saja, semuanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hadirin yang kami hormati, kami informasikan kembali bahwa pemerintah Kabupaten Luwu mendapatkan bantuan keuangan dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan sebesar 17 miliar rupiah. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menghadapkan jiwa raga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, mohon didoakan, diaminkan doa yang saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asimi sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha mulia, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan peringatan Hari Jadi Luwu ke-754 dan Hari Perwakilan Rakyat Luwu yang ke-76 yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu ke-16 di tempat ini. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, kami menyadari bahwa akan segala kekurangan kami
dalam mensejahterakan masyarakat Luwu ini. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kami, para pemimpin kami, para anggota dewan kami, dan seluruh masyarakat seantero Luwu Raya keteguhan iman, ketabahan hati, kejujuran nurani, serta kekuatan lahir dan batin, agar semangat Hari Jadi Luwu, Hari Perwakilan Rakyat Luwu yang dirangkaikan dengan Hari Jadi Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu, kita tingkatkan kinerja dan prestasi serta daya saing daerah menuju daerah yang mandiri. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, perjuangan dan perjalanan untuk membangun seantero Luwu Raya belum selesai. Oleh sebab itu ya Allah, hindarkan kami dari fitnah dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Jauhkan dari perpecahan dan permusuhan di antara kami. Jadikanlah di antara kami saling kasih mengasihi, saling tolong menolong, dan hormat menghormati untuk membangun, memajukan masyarakat seantero Luwu Raya yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, makmur dalam keadilan, dan adil dalam kemakmuran, sehingga terwujud daerah yang badatun, thayyibatun, warabul kafur. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa para pejuang yang telah mendahului kami. Terimalah amal bakti kami sebagai amal soleh di sisi-Mu. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan persembahan lagu-lagu Marse Tanah Luwu oleh kelompok paduan suara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
Mohon berkenan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemuda Pekan Budaya tahun 2023. Oke, tahan. 1, 2. Pendidikan Pekan Budaya tahun 2020. Oke, tahan. Pu, tarik izin, Pu. 2. Lagi, Pu, tarik izin, Pu. Tarik 1, 2. Terima kasih bantuan. Nanti tambah lagi. Oke.
yang kami hormati, dengan berakhirnya persembahan lagu-lagu Marse Tanah Luwu, maka berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan 24 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-76, serta Bapak Ibu kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjuang. Lagi. Mana Alvin? Mana Alvin? Yang memiliki teknik tempa banyak gantung. Digantung saja itu. Beliau ini pantainya dengan yang di belakang ini pantai. Iya, ada juga biasa tuh berdiri juga. Iya, betul itu. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, setelah nantinya meninjau dan menyaksikan pameran berbagai pusaka, kita juga nanti akan menyaksikan penyerahan buku yang diberi tajuk Romansa Purba dalam Stansa Ilagarindo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun deskripsi singkat penulisan buku Romansa Purba dalam Stansa Patrick, pria dari 18 Oktober 1977 di KPI Desa Rangkailu, Kecamatan Lampung, Kabupaten, seorang praktisi sastra yang berjasa pelakir SMK. Namun Kalau ini namanya alat tigai. Dalam laga liga sekali disebut ini alat tigai. yang telah mengundang lampu. baik sebagai pesaka maupun sebagai pembicara Kita tempat anu kapur siri. Kalau kapur siri ini iya banyak itu bisa juga ini ya. Iya. Kan kota kan. Iya kota. Tempat muda. Salah yang Nah, aja. Kalau ini namanya salepa. Ya. Kampung. Mungkin kita tahu juga begitu ya. yang berasal dari berbagai minat di Sulawesi Selatan dikumpulkan Ya, alat tiga kalau dalam laga liga itu pakai di namanya. yang kemudian sebanyak 12 ini disimpan di perpustakaan legend Belanda yang merupakan karangan NNP dengan tulisan menjaga bahasa Selatan Filipina berbahasa Polar yang kemudian disebut bahasa Sino oleh para ahli, sehingga terdengar buku yang isinya mudah pesan-pesan sebagai nilai-nilai setelah pembelajaran itu hingga menjaga guru tidak kehilangan akses di kemudian. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan beserta Bupati dan Wakil DPRD dan seluruh kalangan lainnya menyaksikan Ini apa di kerbau mungkin. Hah? Dua itu kalau mau putih merah aja. Iya. Ini yang kerbau ini. Hah? Hah? Malaya ini bersih. Banyak kalau karena ini berpamor. Berisi di ini unsur residunya tinggi. Mana kebetulan DPR punya? Hadirin yang kami hormati, kami informasikan bahwa Budaya Nasional 2022 akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 26 Januari 2022. Ini ada komunitas Tumpak Nalu. Izin. Bisa. Iya. Tidak ada kopi di sini toh? Iya. Ayo. Oke, izin. Izin siap. 1, 2. Semangat.
Bapak Ibu yang berbahagia dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, mohon berkenan Bupati Luwu untuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Abdul Hayat MSI. Sekda, ini keluarga dulu dia lahir dalam keadaan sempurna. Tiba-tiba dia penyakit dan dia menjadi seperti ini. Jadi papa bagi dia dalam kondisi sehat. Ya. Dia punya pekerjaan saya tidak bisa kerjakan. Wakil Pak Sekda juga tidak bisa. Karena dia menerjemahkan buku Ilagaligo di dalam bahasa Indonesia. Dan formula kita semua. Iya. Ilagaligo dalam bahasa Indonesia, sejarah buku yang paling tebal, lebih tebal daripada Mahabharata dan tertua di dunia. Ini ada di aslinya di Belanda. Tidak mau Belanda lepas. 6.666 halaman. Ya. Belanda tidak mau, dia hanya kasih kita di fotokopi. Kita hanya salah. Pernah ada sebenarnya juga ya? Iya. Iya. Ada filmnya itu. Sempat saya nonton di PSBY jangan. Iya. Ya, Pak Edi ya. Dan Bupati Luwu untuk menyerahkan buku yang diberikan romansa purba dalam stansa Ilagaligo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Abdul Hayat MSI. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa sebuah karya mulia persembahan Alvin Sulfatri untuk tanah leluhurnya itu tanah Luwu, Indonesia dan semesta. Bukan sumber sejarah, melainkan mata air peradaban dan budaya tanah Luwu. Dan kembali kami informasikan bahwa naskah asli 12 biji kitab Ilagaligo berada di Leiden, Belanda. Mungkin tidak dapat lagi dibaca bagi siapa saja yang ingin mengetahui isi kitab terpanjang di dunia, yaitu Ilagaligo. Setelah masa mengalami periodisasi penulisan ulang Ilagaligo, kini karya yang dilabeli oleh UNESCO sebagai Memory of the World kembali hadir di tanah Luwu. 12 jilid itu hadir dalam wajah romansa purba dalam stansa Ilagaligo yang ditulis ulang oleh Alvin Sulfatri. Di Belanda sudah ada 40 doktor yang lahir dari pekerjaan orang Belanda. Satu perempuan tertinggal untuk mengajar profesor secara tulis meninggal. Jadi siapa institusi yang ya. Penyerahan gasing secara simbolis yang nantinya akan diberikan oleh penasehat Pekan Senggarana Luwu 2022, yaitu Bapak Andi Muhammad Arfan Basbin SH kepada Bupati Luwu, dan selanjutnya menyerahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan penyerahan gasing oleh penasehat Pekan Budaya Senggarana Luwu 2022, yaitu Bapak Andi Muhammad Arfan Basbin SH kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Abdul Hayat MSI.
Pak Ibu yang berbahagia, perlu kami informasikan Gasing adalah permainan rakyat yang merupakan salah satu permainan tradisional yang menggambarkan ciri khas masyarakat Luwu, tidak hanya dari kalangan anak-anak tapi juga orang tua. Permainan gasing masih dapat ditemukan di desa-desa seperti yang ada di Desa Marinding dan Desa Kadong-Kadong, Kecamatan Bajo Barat, dan di desa-desa yang lain yang ada di Kabupaten Luwu. Ini memberikan edukasi pada generasi milenial dalam melestarikan permainan tradisional dan menjaga kearifan lokal yang ada di tanah Luwu. Kepada relawan Pekan Budaya Segarnya Luwu, menjadikan permainan gasing sebagai salah satu lomba yang akan dimainkan di Pekan Segarnya Luwu 2022. Sementara kita akan saksikan bersama memberikan keterangan yang meriah kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memainkan gasing pada kesempatan kali ini, yaitu di Pekan Budaya Segarnya Luwu 2022. Bapak Dr. Abdullah MLI mencoba gasing buatan masyarakat Desa Marinding, Kecamatan. Awas di belakang tali-tali. Dan kita saksikan bersama Bupati Luwu mencoba gasing. Dan setelah Sekda Provinsi, Bupati Luwu dan selanjutnya kita akan menyaksikan Ketua DPRD mencoba gasing juga. Boleh dicoba Bapak Ketua DPRD Kabupaten Luwu untuk mencoba gasing yang dibuat langsung oleh masyarakat Marinding, Kecamatan Bajo Barat. Jago ngasang. Bapak Ibu yang berbahagia, sambil menantikan DPRD yang dibuat langsung oleh para pengrajin yang ada di Desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat, kami informasikan bahwa gasing adalah permainan rakyat yang merupakan salah satu permainan tradisional yang menggambarkan ciri khas masyarakat Kabupaten Luwu, tidak hanya dari kalangan anak-anak tapi juga orang tua. Dan tadi kami silakan menempati tempat yang telah disediakan.
yang kami hormati dan tamu undangan yang sangat berbahagia. Telah kita saksikan bersama kesenian tradisional khas Lu, yaitu Balendo, adalah kegiatan sebagai bentuk rasa syukur Hayat MSI, Bupati Lu, dan juga Ketua DPRD Kabupaten Lu yang terhormat dan sudah lainnya yang hadir di Pekan Budaya 2000.